Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maulida dengan NIM 201130143. Saya adalah mahasiswi semester 4 di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang learning journal selama mata kuliah. Baik teman-teman, pasti di antara kita semua dan terutama saya pribadi, ketika pertama kali mendengar kata pengadilan agama, pasti yang terlintas di benak kita adalah tentang perceraian atau perkawinan. Betul kan? Ya, karena saya pun berpikiran seperti itu pada awalnya. Tetapi ketika saya telah belajar, pengadilan agama itu bukan hanya menangani kasus perceraian atau perkawinan saja, tetapi banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan syariah. Peradilan dan pengadilan merupakan dua kata yang mempunyai arti yang berbeda ya teman-teman. Peradilan sendiri merupakan proses kekuasaan kehakiman negara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sementara pengadilan merupakan tempat proses terjadinya kekuasaan kehakiman tersebut. Sistem peradilan di Indonesia sendiri diprakarsarai oleh Mahkamah Agung. Kemudian di bawah Mahkamah Agung terbagi menjadi 4 bagian. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian pada tiap-tiap bagian peradilan tersebut terdapat tingkatan-tingkatan peradilannya. Untuk peradilan agama, tingkat pertama bernama pengadilan agama yang berada di kabupaten atau kota. Kemudian tingkat kedua yakni bernama pengadilan tinggi agama berada di provinsi. Kemudian yang terakhir Mahkamah Agung. Tarkannya ke pengadilan agama. Untuk peraturan khusus untuk peradilan agama sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Selanjutnya, peradilan agama juga memiliki kompetensi atau kewenangannya tersendiri. Terdapat 2 kewenangan yang dimiliki oleh peradilan agama. Yang pertama, kewenangan absolut, dan yang kedua, kewenangan relatif. Lebih mengenai ke pengadilan mana kita harus mengajukan suatu kasus atau gugatan gitu ya teman-teman. Contohnya gini, kalau misalnya kita ingin mengajukan akte atau ingin mendaftarkan pernikahan kita gitu ya misalnya, terus itu kita kemana, harus ke pengadilan yang mana gitu kan. Jadi contohnya gini, kalau misalnya kita ingin mendaftarkan pernikahan kita, kemudian kita melaksanakan pernikahan kita di Kota Serang. Nah, kita harus mendaftarkan pernikahan tersebut di pengadilan Kota Serang, nggak boleh di pengadilan Kota Tangerang misalnya gitu ya. Jadi sesuai dengan domisili tempat pernikahan itu terjadi. Kewenangan absolut sendiri merupakan kewenangan yang menentukan kasus atau kasus apa yang harus ditangani di pengadilan agama gitu ya. Contohnya kayak misalnya di pengadilan agama ini khusus untuk mengadili atau menangani kasus tentang perceraian, tentang pernikahan, tentang izin poligami, tentang batal nikah, kemudian tentang hak asuh anak, hak waris, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk kompetensi relatif. Untuk kompetensi relatif sendiri ini membahas tentang lebih mengenai ke pengadilan mana kita harus mengajukan suatu kasus atau gugatan gitu ya teman-teman. Contohnya gini, kalau misalnya kita ingin mengajukan akte atau ingin mendaftarkan pernikahan kita gitu ya misalnya, terus
itu kita kemana, harus ke pengadilan yang mana gitu kan. Jadi contohnya gini, kalau misalnya kita ingin mendaftarkan pernikahan kita, kemudian kita melaksanakan pernikahan kita di Kota Serang. Nah, kita harus mendaftarkan pernikahan tersebut di pengadilan Kota Serang, nggak boleh di pengadilan Kota Tangerang misalnya gitu ya. Jadi sesuai dengan domisili tempat pernikahan itu terjadi. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman saya selama mengikuti mata kuliah peradilan agama di semester 4 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.